intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus. Nah, ini yang penting, karena kata Ki Imaduddin, jangan lagi bernarasi bahwa itu tentang apa pentingnya kitab sezaman. Mereka tidak boleh lagi bernarasi primitif bahwa kitab sezaman tidak disyaratkan oleh pakar nasab. Mereka membaca kitab nasabnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Ki Haji Imaduddin, jangan ada lagi yang menarasikan tidak adanya syarat kitab sezaman. Entah bagaimana pengambilannya dia di dalam mengambil dalil kitab sezaman. Mari kita perhatikan. Nah, al-istifadah. Salah satu tariqah dalam menetapkan nasab adalah al-istifadah atau at-tasamu', mendengar. Ini sebenarnya untuk nasab yang hari ini ada. Misalnya seseorang dikenal hari ini sebagai anak daripada Pak Jokowi atau ya Pak Jokowi ya. Gibran kedua adalah intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khusus. Tidak adanya yang menentang, tidak ada pertentangan dengan kitab sebelumnya. Ini ya masalah al-istifadah fis sama, istifadah turisu ilman au dhannan qawiyan. Intifa yang kedua, intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus. Ini Ki Haji Imaduddin menyalahartikan daripada arti kesimpulan dari syuhrah. Ini kan sebenarnya yang dibahas adalah kesimpulan daripada syuhrah. Saya potong videonya, tapi saya jelaskan nanti. Saya potong videonya karena memang biar tidak terlalu panjang. Bisa dilihat di video aslinya itu. Di YouTube masih ada. Di sini fahasilu dawabiti hadhihi syuhrah hiya al-istifadah fis sama. Al-istifadah fis sama ini oleh Kiai Haji Imaduddin diartikan khusus nasab yang ada di masa sekarang. Artinya tidak untuk menjangkau nasab yang sudah jauh syuhrahnya. Ini yang pertama. Sehingga kalau untuk nasab yang sudah jauh ini sudah tidak bisa. Nah, ini yang pertama, istifadah fis sama harus nasab di zaman sekarang. Makanya Kiai Haji Imaduddin di video ini memberi contoh umpama kita tahu anak Pak Jokowi yang namanya Gibran, bahwa dia memang anak Pak Jokowi kita tahu lewat pendengaran, lewat kita mendengar dari orang lain. Dari semua orang berkata bahwa Gibran ini adalah anak Pak Jokowi. Jadi yang ada di masa sekarang syuhrahnya tidak untuk yang jauh. Ini yang pertama. Ini sebenarnya disalahartikan oleh Ki Haji Imaduddin. Padahal kalau dibaca di sebelumnya, ini kan di kitab Rasail fi Ilmin Nasab ya. Di kitab Rasail fi Ilmin Nasab. Ini kesimpulan yang tadi, kesimpulan daripada syuhrah. Ada 4. Cuman yang pertama ini istifadah fis sama, diartikan fis samanya ini menyebarnya ini khusus untuk yang ada di masa sekarang, karena kita tidak tahu di waktu orang melahirkan di rumah sakit secara kasat mata kita tidak bisa melihat langsung, kan seperti itu kata Ki Haji Imaduddin di dalam video ini contohnya. Jadi tidak untuk yang jauh. Padahal contohnya syuhrah wal istifadah ini di sebelumnya ada. Ini kan hanya kesimpulan. Di sebelumnya sudah disebutkan kalau dibaca, ini contoh istifadah ya. Ayas ma'asyahid anna fulanan yuntasabu ila syahsi awil qabilah wa annahu qad istafadha bainan nas wa anna nas yansubunahu ila dhalik. Ini aslinya di sebelumnya.
contoh daripada istifadhah. Cuman dia tidak membaca, hanya saja memberi contoh sendiri. Contohnya istifadhah ya, itu orang yang bersaksi mendengar bahwasanya fulan itu memang yuntasabu ila syahsi awil qabilah, memang bernasab pada seseorang. Nah, ini yang pada seorang, contohnya yang tadi. Nah, Gibran anak Pak Jokowi kita tidak tahu langsung waktu dia lahir. Hanya kita mendengar kabar saja. Kita tidak tahu langsung pernikahan Pak Jokowi, hanya mendengar saja, dan menghasilkan anak Gibran itu hanya mendengar saja, tidak tahu langsung ya. Itu namanya syuhrah. Awil qabilah, atau pada golongan seperti Ubaidillah yang sekarang bernisbat pada Ubaidillah, atau di zaman Ali As-Sakron bernisbat pada Ubaidillah, itu sudah syuhrah ya. Jadi tidak harus yang ada di masa sekarang, syuhrahnya itu tidak harus di masa sekarang. Awisah si awil qabilah, ini yang tidak dibaca oleh Ki Haji Imaduddin contohnya. Artinya tidak dibacakan, hanya memberi contoh sendiri dan mengartikan sendiri. Ini untuk yang pertama. Jadi hasil daripada syuhrah wal istifadhah ini kan sebenarnya begini saudara ya. Ada turuk isbat nasab, cara menetapkan nasab ini ada 4. Yang pertama itu syuhrah wal istifadhah. Maka syuhrah wal istifadhah dijelaskan di dalam kitab Rasail fi Ilmin Nasab. Akhirnya diambil kesimpulan falhasil, maka hasilnya dobitnya syuhrah wal istifadhah ini ialah yang pertama, harus istifadhah fis sama, harus memang menyebar menyeluruh di dalam pendengaran, artinya mendengar dari orang ke orang, terus ke orang ke orang, akhirnya sampai pada kita lewat pendengaran. Ini namanya syuhrah wal istifadhah. Istifadhahnya ini baik pada yang ada di masa sekarang antara anak dan orang tua, atau pada qabilah. Di sini kelanjutannya, wa annahu qad istafadha bainan nas, dan bahwasanya si fulan itu memang tersebar, memang sudah terkenal, memang sudah masyhur di antara manusia. Wa annan nas yansubunahu ila dzalik, dan manusia semua itu memang sudah menisbatkan pada atau menasabkan pada qabilah atau pada seorang tersebut. Ini artinya. Jadi dikhususkan oleh Kiai Haji Imaduddin, ini yang pertama. Terus masalah kitab zaman, ini yang kedua. Entah ini dari mana Kiai Haji Imaduddin mengambil arti, kalau bukan dari asumsinya sendiri. Artinya ada sebuah ibarat terus diartikan sendiri. Ini saya sekarang pakai dalil ya, biar tidak lagi dianggap pakai dalil, karena ini saya mengkritik dalil yang dibawakan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau saya tidak bawa dalil, berarti yang dikritik saya itu tanpa dalil. Mereka hanya main akal. Ini yang kedua, intifa'ul mu'aradhah fil umum wal khusus. Oleh Ki Haji Imaduddin, intifa'ul mu'aradhah fil umum wal khusus, tidak adanya pertentangan, tidak adanya mu'aradhah fil umum wal khusus di kitab-kitab sebelumnya. Ini diambil dari mana? Di sini ada dua, ada fil umum, ada fil khusus. Ini kalau dilihat di kitab aslinya ada nomor di sana ya. Terus nomor itu dilihat tandanya di bawah ada catatan kaki. Di sana dijelaskan apa yang dimaksud itu tidak adanya mu'aradhah fil umum. Yang kedua fil khusus, wal khusus ya. Ini dijelaskan, cuman ini oleh Kiai Haji Imaduddin tidak dibawa, tidak dibacakan. Ketika ibarat itu sedikit oleh Kiai Haji Imaduddin dibaca, maka terus diartikan sendiri, disimpulkan sendiri. Ini cara Kiai Haji Imaduddin membuat tesis. Saya jelaskan sudah. Intifa'ul mu'aradhah. Di video ini Kiai Haji Imaduddin mengartikan mu'aradhah itu tidak disebut.
Di dalam kitab-kitab sebelumnya tidak disebut. Jadi fil umum wal khusus di kitab-kitab sebelumnya itu tidak ada mu'aradhah, tidak disebut. Pertentangan tidak disebut. Secara akal saja ini sudah jauh, saudara ya, secara akal. Ini lain secara kitab nanti. Ya, bagaimana lagi kalau tesis ini tidak kita katakan lucu, mau dikatakan apa lagi ini? Mu'aradhah diartikan apa? Diartikan tidak disebut. Padahal ini tidak ada pertentangan. Ya. Tidak adanya pertentangan fil umum di dalam keseluruhan, di dalam keumuman awil khusus atau jangka terbatas. Yang fil umum di sini kalau dibaca oleh Ki Haji Imaduddin, contohnya ya, yang fil umum ini bisa dilihat di kitab Rasail Filmin Nasab, ya kitab yang itu yang dibaca Ki Imaduddin sendiri. Itu kalau fil umum, fil mu'aradhah allati takunu min nasabil asli, allati takunu min sahibi nasabil asli al-muntasibin ilal qabilah. Jadi tidak ada yang menentang dari golongan yang punya nasab itu, satu pun tidak ada yang menentang. Ada orang yang mengaku golongan orang tersebut, ternyata dari golongan mereka tidak ada yang menentang. Bukan tidak disebut di dalam kitab. Ya, entah dari mana ini cara mengartikan Ki Haji Imaduddin. Ya tidak apa-apa, terserah. Tapi kita harus harus bisa membaca, bisa berpikir. Jangan hanya mendengar saja dari kabar Ki Haji Imaduddin. Ini yang fil umum. Jadi dalam satu kelompok kabilah tersebut, umpama Ubaidillah, ke bawah, moro-moro di abad 9 ada yang mengaku. Dari kelompok Ubaidillah ini satu pun tidak ada yang menentang. Kalau tidak percaya, cari siapa yang menentang dari mereka. Tidak ada. Memang itu sudah diakui. Dan itu memang sudah syuhrah dari sebelumnya. Memang sudah syuhrah secara berkesinambungan sampai pada masa Ali As-Sakron. Sehingga Ali As-Sakron di dalam kitabnya menyebutkan bahwa annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah itu masyhur di Hadramaut. Ya masyhurnya sebagai nama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Seperti itu. Jadi sebelum mengatakan waqad fahimtu, Al-Imam Ali As-Sakron sudah menjelaskan kemasyhuran, kesyuhran Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kembali lagi, intifa al-mu'aradhah fil umum wal khusus. Kalau umum itu secara keseluruhan dari Ubaidillah, dari golongan Ubaidillah atau golongan Ahmad atau golongan Isa ke bawah, itu semua tidak ada yang menentang. Itu namanya tidak ada mu'aradhah. Kalau ada yang menentang, maka itu tidak bisa dianggap syuhrah. Artinya syuhrahnya terputus. Ini kata Ki Haji Imaduddin, tidak ada yang menyebut di abad 4, abad 5, sehingga ini syuhrahnya terputus. Ayolah kita buka kitabnya, kita pelajari kitabnya, jangan hanya mendengar saja, biar kita tidak tertipu. Entah ini Kiai Imaduddin ingin menipu atau ingin menyelewengkan arti agar orang-orang pada tertipu, atau memang tidak tahu sehingga cuma mengambil itu saja. Tapi tidak masuk akal itu kalau ada tesis peneliti hanya membaca yang satu baris itu. Tidak mungkin. Masalah kitab-kitab zaman itu ada di kitab Rasail, di kitab ini yang dibaca oleh Kiai Imaduddin ya. Itu ada di urutan yang kedua. Pertama syuhrah wal istifadah. Yang kedua adalah
kutubun nasabin, sehingga kalau kita baca kitabnya maka kita akan menemukan wa mata urifa khattun nasab al muhaqqiq as-siqah fa innahu yu'malu bihi. Ketika sudah ditemukan di kitab di catatan ulama nasab, sudah ada di catatan ulama nasab, ini tidak ada zaman ya, yang muhaqqiq, yang thiqah, bisa dipercaya, maka fa innahu yu'malu bihi, maka seperti itu cara maka seperti itu memang nasabnya sahih, yu'malu bihi, artinya cara verifikasinya memang sudah seperti itu, memang tidak bisa ditentang lagi karena sudah ditemukan, ditulis di catatan ulama nasab. Fa innahu yu'malu bihi, dan wa yakunu mustanidan syar'iyan, dan cara ini mustanidan syar'i, ini yang memang mustanid syar'i, yang memang dijadikan sandaran secara syar'i, secara syariat ya. Ini di kitab yang dibaca itu, cuman tidak dibaca untuk yang kedua. Terus wa alaihi al-amalu fil qadim wal hadis, dan cara seperti ini yang dilakukan fil qadim wal hadis sejak zaman dulu sampai sekarang. Itu di kitab Qaidah Nasab. Monggo kita mau percaya sama siapa terserah. Tapi ingat, kalau orang itu sudah banyak salah, sudah terbukti banyak berbohong, maka ya buat apa kita percaya lagi? Juga kita lihat cara bicaranya, bagaimana cara kita mempercayai ya. Silahkan antum berkomentar, terserah, mau komentar apa saja terserah. Iya, saya tidak ada masalah mau berkomentar apa saja terserah, akan tetapi ingat, komentar Anda itu menunjukkan kualitas diri Anda sendiri. Terima kasih.